Nah, kita akan bahas tentang bagaimana mengexitkan exit mekanisme untuk scale up. Nah, ini kita akan bahas. Kita lanjut ya, bagaimana kita membahas ini. Membahas exit itu. Nah, pertama cara-cara mengeluarkan orang. Langkah pertama. Mengeluarkan saat masa percobaan atau kontrak awal. Nah, ini sebenarnya secara umum sudah ada jalur keluar yang lazim dan biasa tertulis di dalam kontrak atau peraturan. Cara paling benar untuk mengexitkan seseorang adalah melewati pintu-pintu keluar yang formal ini. Karena pintu-pintu keluar inilah yang paling aman untuk perusahaan. Pintu keluar yang pertama adalah ketika masa probation. Pada masa percobaan adalah hal yang umum bahwa kedua belah pihak, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi orang yang baru kerja, sama-sama boleh menyelesaikan kontrak apapun dirasa tidak cocok. Nah, kalau si karyawan misalnya suatu hari di masa percobaan dia tiba-tiba berkonflik dengan teman kerjanya, dia merasa tidak nyaman lagi, itu boleh saja berhenti langsung dari hari itu kerja. Begitu juga dari sisi perusahaan nih. Nah, ini langkah pertama adalah di sini. Nah, ini untuk diperhatikan. Ketika terlambat melakukan perpanjangan kontrak bagi orang-orang yang probation, itu dianggap karyawan sudah langsung berstatus kontrak. Itu, jadi harus diperhatikan. Yang kedua adalah kesalahan yang sering dilakukan menggunakan masa probation untuk talent fresh graduate. Nah, ini. Mbak Ruth, tolong di-unmute dulu itu Mbak Ruth. Nah, jadi idealnya itu pergunakanlah masa percobaan tadi untuk melihat dengan lengkap apakah seseorang bisa memenuhi kriteria untuk join di tim kita secara attitude, secara kompetensi, dan secara tipe kepribadian. Nah, ini yang itu. Ini ada pernah kasus yang cukup pelik. Dia menceritakan tentang kasus nih. Karena terlambat melakukan review, kemudian orang ini, tak bacain dari awal aja ya. Satu hal yang perlu diingat secara peraturan, ketika kita terlambat melakukan perpanjangan kontrak bagi orang yang probation, itu dianggap si karyawan sudah langsung berstatus karyawan tetap. Jadi kalau orang yang probation, itu kalau kita lupa perpanjang kontrak, itu berstatus karyawan tetap. Jadi please jangan sampai terlambat, karena itu bisa jadi celah buat karyawan yang sebenarnya tidak Anda inginkan untuk dia mengajukan banding. Anda tidak bisa melakukan apapun karena sesuai peraturan, kita wajib melakukan review dan mengambil keputusan untuk lanjut atau tidak sebelum tanggal percobaan selesai. Tentunya tidak semua karyawan mengerti hal ini, ya jaga-jaga aja. Jadi kita sebagai owner atau tim HRD, kita harus benar-benar nandain tuh, kapan tanggal dia pertama masuk dan kapan dia harus sudah diberikan keputusan. Kami pernah terkena kasus yang cukup pelik. Karena terlambat melakukan review, kemudian orang ini tidak terima diberhentikan. Kalau gajinya kecil-kecil aja sih nggak apa-apa. Kalau orang yang tidak kita inginkan gajinya 5 kali lipat dari gaji rata-rata orang yang di kantor, kan repot. Gajinya gede, performanya jelek, attitude-nya jelek, tapi terpaksa diangkat jadi pegawai tetap. Ribut aja lah di pengadilan itu. Nah, ini ada kesalahan juga, yang kesalahan kedua itu. Kesalahan dulu sering saya lakukan adalah menggunakan masa probation untuk talent fresh graduate. Secara peraturan, begitu seseorang selesai masa probation, maka dia akan menjadi pegawai tetap. Kita tidak bisa menindaklanjuti masa probation dengan status karyawan kontrak. Kami biasanya menggunakan status probation hanya untuk karyawan pro hire, orang-orang yang sudah pengalaman. Karena masa untuk mengobservasi performa kerjanya akan lebih pendek. Untuk fresh graduate, kita bisa menggunakan kontrak 3 bulan. Nah, ini langkah kedua, menghentikan saat kontrak berakhir. Menurut peraturan terbaru, perusahaan bisa memberikan kontrak, ini langkah kedua ya. Nah, ini menghentikan saat kontrak berakhir. Nih, menurut aturan baru, kalau kontrak pertama selesai, jika Anda masih ragu, ya mending jangan diambil, jangan ditawarkan kontrak lagi gitu. Jadi, kalau menurut peraturan perusahaan baru, itu bisa memberikan kontrak maksimal 2 kali. Jadi, kalau Anda meng-hire karyawan fresh graduate, dan di awal Anda beri kontrak 6 bulan atau 1 tahun,
setelah masa kontrak ini selesai, kita bisa memberikan kontrak lagi 1 kali. Baru setelah kontrak yang kedua berakhir, Anda memutuskan mau dilanjutkan atau tidak orang ini. Kalau kontrak pertama selesai, jika Anda masih ragu, ya mending jangan diambil, jangan ditawarkan kontrak lagi, otomatis perjanjian kerja berakhir dan orang tersebut keluar dari perusahaan Anda. Yang penting ketika melakukan review periodik, kita juga harus memberikan penilaian yang jelas terhadap aspek-aspek attitude dan performa tim kita. Idealnya terdefinisi dalam bentuk angka dan juga definisi di angka berapa. Dianggap performa bagus. Itu ya. Itu. Nah, ini ada langkah ketiga nih. Tim yang masih dalam kontrak dan tim yang berstatus tetap dapat dikeluarkan apabila melanggar basic rule atau peraturan perusahaan atau melanggar kesepakatan tertulis yang sudah disetujui sebelumnya. Nah, ini pintu yang ketiga lebih harmful. Itu. Untuk kontrak awal berapa bulan untuk perpanjangannya, Mas Andi? Jadi ceritanya kalau kontrak itu sekali kontrak, entah itu setahun atau 3 bulan atau 6 bulan, itu bisa dikontrak sekali lagi menjadi karyawan kontrak tuh. Karyawan kontrak, entah setahun atau 2 tahun, baru nanti karyawan tetap itu. Ini kan kalau udah perusahaan gede ya, kalau masih UMKM sepertinya disorotnya juga tidak terlalu disorot, tapi kalau di tempat saya sudah harus mulai itu. Nah, ini pintu yang ketiga lebih harmful. Prosesnya biasanya lebih menguras emosi baik dari perusahaan dan tim yang bersangkutan yang mau dikeluarkan. Tim yang masih dalam kontrak dan tim yang berstatus tetap dapat dikeluarkan apabila melanggar basic rule atau peraturan perusahaan atau melanggar kesepakatan tertulis yang sudah disetujui sebelumnya. Basic rule biasanya berhubungan dengan perilaku orang yang bersangkutan. Kesepakatan tertulis lain yang berhubungan dengan performa, misalnya standar pencapaian minimal yang harus dicapai juga bisa. Nah, ini banyak banget ini tak baca sampai ini ya, sampai selesai ya. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini bisa jadi pintu exit juga untuk yang bersangkutan. Seperti apa urutan exitnya tergantung pilihan Anda sebagai owner bisnis atau sebagai HR. Umumnya pelanggaran terhadap peraturan ataupun kesepakatan tertulis akan mendapatkan pertama peringatan lisan, kemudian jika terulang kembali mendapatkan SP, lalu surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga. Setelah itu jika masih terulang maka tim bisa dikeluarkan. Jika mengikuti urutan ini proses keluar akan lebih fair. Lebih adil gitu. Keputusan kita bisa ditegakkan dengan kuat. Urutan jenjang peringatan tadi bisa berbeda-beda. Ada juga yang tidak pakai surat peringatan, langsung SP1, SP2 kemudian dikeluarkan. Itu pilihan Anda masing-masing merasa cocok pakai yang mana. Satu hal yang kita perlu sadar adalah bahwa pemutusan hubungan kerja mengeluarkan seseorang ada konsekuensinya. Kalau secara hukum kita harus membayar kompensasi untuk pegawai tetap. Kompensasinya adalah sejumlah salary sesuai jumlah bulan dia bekerja di perusahaan. Jumlahnya bisa besar sekali kalau dia sudah 5 tahun di perusahaan. Berarti 5 tahun kali 12 kali gaji. Wow. Lumayan banget kan, syukur-syukur kalau dia nggak ngerti peraturan. Kalau dia ngerti, Anda bisa kena yang saya terapkan, dan ini saya juga diajari oleh seorang pengusaha senior sejak awal di dalam kontrak. Apabila seorang mendapatkan SP3, maka dia wajib mengundurkan diri. Ketika karyawannya sendiri yang mengundurkan diri, maka kita tidak punya kewajiban memberikan pesangon. Jika kita memberikan kompensasi, maka itu adalah kemurahan hati dari perusahaan. Kewajiban mengundurkan diri juga bisa diterapkan untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya pelanggaran berat. Dan ini mesti terdefinisi dalam kontrak. Pelanggaran berat boleh tidak melalui proses SP1, SP2, SP3. Misalnya saja tindakan fraud atau penggelapan uang perusahaan. Atau tindakan asusila, affair di dalam kantor. Apapun yang Anda anggap sebagai pelanggaran berat dan tidak bisa dimanfaatkan, ini sekali lagi standar kita berbeda-beda, jadi silahkan Anda menentukan apa yang dianggap pelanggaran berat. Itu. Nah, ini bagus banget teman-teman untuk bagaimana teman-teman agar tahu bagaimana cara exit-nya tuh. Itu. Nah, ini bagaimana cara memecat orang, orangnya malah senang. Ini ada dulu nih, minum dulu ya saya.
Nah, ini satu hal yang dipelajari dari partner bisnis dia tuh. Pertama, Anda harus paham prinsip perbedaan cara kita mereview, evaluasi kalau orangnya mau dipertahankan dengan orangnya kalau mau di-cut. Kalau kita mau pertahankan, kita harus review sekejam-kejamnya. Kasih semua catatan negatif dan kasih semua PR-PR dia. Pokoknya dia parah banget lah kesannya. Itu kalau malah mau dipertahankan. Ini contohnya. Ini rapot kamu 3 bulan kemarin. Perform kamu masih jauh, mood kamu parah, kalau pas mood jelek, bikin kacau satu kantor. Kemampuan bisnis kamu masih harus terus dilatih. PR kita banyak ini, tapi saya masih percaya banget kamu bisa lebih dari ini. Ayo kita selesaiin PR-PR-nya. Kamu bisa jadi bagus banget karirnya karena kamu bla 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 bla. Nah, sebaliknya kalau kita mau cut, mecat dia, kita kasih semua catatan positif. Jangan bilang bahwa dia nggak mampu dan lain-lain. Kita cuma boleh ngomong 1-2 hal yang bikin kita nggak bisa ngelanjutin dia. Dan ini karena ada beberapa ketidakcocokan dalam kultur. Kasih tahu dia bahwa kultur yang ada di perusahaan bukan yang paling benar sedunia. Belum tentu semua orang cocok sama kultur kita. Dan nggak ada salahnya juga kalau ada yang naturnya tidak cocok. Ini hal biasa kok. Malah sama-sama bingung. Nah, setelah itu angkat beberapa hal yang mungkin kita barangkali pernah dengar dia keluhkan. Minta maaf, di sini memang masih banyak kita kekurangannya, PR-PR-nya sayalah itu. Pelajari juga dia senangnya apa. Mungkin dia pengen bisnis kuliner, mungkin dia senang pekerjaan yang nggak dikejar-kejar target. Coba gali dari teman-temannya yang ada di sekitar dia. Sampaikan dengan kalimat ini, nggak tahu kenapa ya, kayaknya kamu cocoknya malah bisnis sendiri deh, feeling saya gitu sih. Gitu. Terakhir minta maaf kalau selama ini dari kita banyak kekurangan, mengeluhkan sistem bonus, pernah mengeluhkan leadernya, supervisornya yang kurang kooperatif, mungkin mengeluhkan bawahannya yang kurang gesit, bilang memang agak kacau juga ya kondisinya, ini semua PR saya ini, semoga bisa lebih maksimal lah. Kalau dia ada di lingkungan lain, perusahaan kita belum bisa support maksimal lingkungan yang cocok sama dia. Kalau dia penjahit, mungkin pernah punya cita-cita pengen buka jahit di rumah, kasih mesin jahitnya gitu. Kasih tambah juga, kamu bulan depan masih tetap gajian dari sini ya, sambil nyari yang baru, semoga cepat dapat lagi. Nah, ini lebih seneng, ini bagus nih. Terus nih, gimana cara memecat orang yang sudah orang lama dan sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan? Nah, ini satu tips yang ini adalah yang memecat jangan ownernya. Minta tolong aja sama HRD. Karena secara umum, entah itu orang baru, entah itu orang lama, entah itu orangnya dekat sama kita, ataupun itu dia orangnya kita cuma kenal-kenal gitu-gitu aja, semua bisa kita berhentikan sepanjang mengikuti mekanisme yang fair. Ketika dia dikeluarkan karena attitude, harus ada bukti yang kuat tentang pelanggaran attitude. Ketika dia dikeluarkan secara perform, harus ada data yang jelas tentang perform dia selama ini. Makanya teman-teman harus paham tentang accountability dan activity. Itu saya bahas, karena KPI itu harus berdasarkan accountability, nggak boleh berdasarkan activity. Kalau KPI disusun berdasarkan activity, maka teman-teman akan boncos, membiayai aktivitas yang tidak terdampak terhadap omset atau HPP atau biaya operasional. Accountability itu 3 itu dampaknya. Nah, kemudian harus mengeluarkan orang yang sudah lama di perusahaan, yang sudah berjasa di masa-masa kita susah, memang berat, ini keputusan sulit. Kalau saya biasanya akan melihat dia harus dikeluarkan karena attitude atau karena perform. Kalau hubungannya dengan perform, saya cenderung untuk tidak mengeluarkan, kecuali dia keluar sendiri ya. Jadi kalau karena perform, mungkin dia di training aja gitu. Training aja gitu. Saya akan carikan posisi lain. Nah ini, saya akan carikan posisi lain kalau karena perform, untuk dia yang mungkin dia lebih mampu untuk mengerjakan. Kalau nanti dia masih belum perform di posisi baru, ya saya pindahin lagi. Kalau masih belum perform juga dipindahin lagi. Belum pernah lebih dari 3 kali sih. Biasanya kalau belum perform dia sendiri yang nggak enak sama saya dan mengundurkan diri. Itu bagus. Ketika orang-orang ini harus dikeluarkan karena pelanggaran kultur atau pelanggaran berat, maka sangat urgen untuk dikeluarkan.
Karena semakin lama seseorang di perusahaan, entah disadari atau tidak, pengaruh dia cenderung lebih kuat dibandingkan orang-orang yang baru. Jadi pelanggaran dari kesalahan yang dilakukan apabila dibiarkan akan menjadi contoh buruk bagi yang lain serta menjadi persepsi negatif di mata tim bahwa kita tidak serius-serius amat menegakkan kultur. Itu buktinya dia dibiarin, orang akan kehilangan respeknya kepada budaya perusahaan. Nah, ketika menghadapi tim lama yang melakukan pelanggaran attitude dan apabila posisinya harus saya yang menyampaikan bahwa dia diberhentikan, saya biasanya menggunakan skrip saya kecewa. Gitu. Bunyinya kayak gini. Selama ini saya menganggap kamu, kita sama-sama tahu bahwa sangat penting dalam perusahaan ini. Itu adalah hal yang selalu kita ulang-ulang dan kita ajarkan kepada seluruh tim. Kamu adalah tim yang sudah lama bergabung dan bekerja sama dengan saya. Dan saya anggap sudah seperti keluarga sendiri. Sekarang ada kejadian bla 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 bla. Saya kecewa. Malah belajar gitu. Setelah itu saya diem. Nah, ini terus macam-macamnya. Ini di buku di sini diceritakan bagus. Nah, ini ada juga dibahas nih bagaimana cara mengeluarkan orang yang orangnya tidak mau dikeluarin. Mau tak fotoin ya? Difotoin mau? Ada yang mau kalau difotoin? Kayaknya ada yang difotoin. Ada yang mau difotoin. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Di mana sih? Teman-teman masuk grup YouTube nggak sih? Teman-teman, Mbak Ruth, teman-teman masuk grup YouTube nggak? Masuk grup YouTube nggak? Pada sepi semua ini, kepada kemana ini? Mau difotoin ya? Hadir ya. Difotoin. Siapa yang mau difotoin? Chat. Mau. Teman-teman kalau yang pengen masuk grup WA YouTube, setiap hari saya info tentang YouTube terbaru, silahkan gabung. Nanti Mbak Ruth dijapri linknya ya Mbak Ruth ya, kalau yang mau bergabung ya. Gitu. Oh iya, kita fotoin ya. Nanti kita fotoin. Siap. Nah, itu kemudian bagaimana mengeluarkan orang yang attitude-nya baik, agamanya baik, teman-temannya banyak, tapi performanya nggak naik-naik. Ini juga ada caranya nih. Gitu. Nah, ini juga ada caranya bagaimana cara membuat orang yang kita inginkan resign sendiri tanpa harus kita yang mengeluarkan. Ada juga caranya nih. Nggak usah diajak ngobrol, kasih kerjaan yang nggak penting. Kasih kerjaan yang dia tidak natural di situ. Mutasi, demosi, dipindahkan ruangan tempat kerja. Diikutkan training yang berat. Nah, ini mutasi. Ada ceritanya tentang mutasi. Nah, ini memindahkan seseorang karyawan dari tempat satu ke jabatan lain. Memiliki tingkatan yang sama dalam satu perusahaan. Mutasi horizontal. Promosi atau demosi. Perubahan posisi jabatan pekerjaan sehingga kewajiban dan kewenangannya juga berubah. Nah, ini pensiun. Ini ada pensiun. Pensiun. Nah, sih belum. Terus gimana dong? Ini hasil ceritain. Nah, udah, terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Ruth. Yeay. Silakan Mbak Ruth. Wow, sekali ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Bapak Andi yang sudah sharing ilmunya ya, yang luar biasa banget.